Nova, mana nih? Kok nggak ada suara, Nova? Nova, kok nggak ada suara saya? Ada suaranya, Bang. Suara Abang terdengar jelas. Suara saya jelas, kok saya nggak dengar suara saya? Mungkin audionya Bang. Itu dulu. Yang mana ngaturnya? HP yang salah. Sudah. Sudah dari awal, saya kan sering pakai ini. Sudah dari awal, Coba saya sering pakai ini. Coba. Tapi saya tidak terdengar di Zoom ini. Maafin. Semua mendengar. Gimana nih? Bagus, kedengarannya bagus. Oke. Maafin ya. Oke. Pak Haikal Hasan, Ustadz Haikal akan live sebentar, dia akan masuk lagi, ya, mungkin perlu di loading ulang lagi, ya. Silakan. Udah bisa? Ya, kita menunggu, ya. Ustadz Haikal Hasan sedang mencoba masuk lagi. Passwordnya 2K, 2K-nya besar. K-nya besar. I-nya kecil. Terima kasih kepada para peserta untuk bisa kita terus mengikuti diskusi pada siang hari ini tentang infodemik RUU HIP, ya, infodemik PDIP identik dengan PKI. Sambil kita menunggu dari Ustadz Hasan yang nanti bersiap para peserta. Oke, udah terdengar suara Pak Haikal, Ustadz Haikal sudah terdengar. Baik, terdengar. Maaf sekali kepada para narasumber yang lain. Tanpa berpanjang waktu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena tadi tanggung ada live dulu di TV One. Oke, lanjut. Saya nggak dengar lagi nih. Silakan lanjut bang, silakan bang, lanjut. Baik teman-teman sekalian. Kepada bapak-bapak sekalian yang saya hormati, topik kita sangat menarik. Topik kita itu adalah tentang infodemik PDIP identik PKI. Ulah siapa? Imbas politik RUU HIP. Ya, terima kasih Bang Boni, sahabat Iwayanda Muga, Pak Mahmudin, Muslim, Dr. Trubun mendapatkan sedikit catatan. Baik teman-teman sekalian, pertama saya menanggapi soal pembakaran bendera partai. Ya, pembakaran bendera partai ini adalah aib bagi penyelenggara, aib bagi teman-teman, dan saya termasuk salah satu yang ikut dalam perencanaan. Dalam perencanaan apa? Perencanaan untuk meminta kepada pemerintah, ya, meminta kepada pemerintah supaya RUU HIP ini jangan dilanjutkan. PR udah diwakili oleh GMJ, diwakili oleh Gentari, belum mendapat tanggapan. Akhirnya kita turun ke jalan. Dan ternyata di jalan terjadi insiden pembakaran itu adalah coreng, adalah aib buat kita semua yang tidak boleh terjadi. Ya, saya sendiri tidak hadir dalam acara hari Rabu itu, ya, demo hari Rabu itu, karena ada kesibukan yang nggak bisa saya tinggalin. Namun, teman-teman sekalian yang saya hormati, namun ini mudah-mudahan besok, kapanpun, tidak boleh terjadi lagi. Karena mencederai perasaan. Dan dalam pengarahan yang saya coba review, tidak ada sedikit pun arahan ke sana. Tidak ada niat pun ke arahan ke sana. Bahkan saya bicara dengan Korlap, yaitu Pak Edi Mulyadi. Pak Edi Mulyadi berkata, Pak Haikal, Babe,
Jangankan kita kasih arahan, terlintas aja ucapan tidak, terlintas aja dalam pikiran tidak. Jadi memang ini adalah sebuah accident, gitu, benar-benar accident. Dan ini kita cari sama-sama kepada teman-teman PDIP, sahabat-sahabat sekalian. Tentu kita tetap berpikir waras dan sehat bahwa persatuan pasti lebih menguatkan, kekompakan pasti lebih indah, ya. Perpecahan jauh lebih buruk. Allah Tuhan yang Maha Esa udah menganugerahkan kita negeri berbeda-beda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nova, bayangkan negara lain itu punya satu bahasa tapi perang loh. Ada yang bahasanya Arab sama kita, dari Aceh sampai Papua ada 630 bahasa dan nggak perang tuh, nggak ribut tuh. Ini kan kita bersyukuri. Di Afghanistan ada 4 suku tapi ribut. Di Lebanon ada 3 suku tapi perang. Di Australia ada 3, di Malaysia ada 4 tapi semuanya tuh mencekam. Kita ada berapa sukunya? 714 suku. Perbedaan ini harusnya kita buat sebagai penguat persatuan. Tapi pembakaran itu bagaimana? Ayo kita cari sama-sama, ya, sampaikan kepada Polri, kita cari sama-sama, gitu loh. Lalu diproses, kalau bisa diproses hukum ya silahkan, kalau enggak ya silahkan, biarlah itu pengadilan yang menentukan, bukan kita lagi, karena kita ini halo putus nih suaranya. Suara saya masih terdengar nggak? Aman. Masih terdengar, Bang. Masih terdengar. Masih terdengar. Jadi teman-teman sekalian lupakanlah yang hal ini. Saya bicara atas nama sekarang ini juru bicara dari PA 212. PA 212 adalah salah satu dari penyelenggara demo kemarin, ya. Ada penanggung jawab, ada 94 ormas gitu loh. Tapi kejadian ini sangat memalukan dan yuk kita cari sama-sama pelaku pembakaran itu, ya. Saya nggak sepakat kalau dikatakan itu akumulasi kekecewaan, nggak sepakat, saya kurang sepakat. Tapi ini merupakan accident, merupakan kecelakaan dalam demo. Bagaimana saya katakan kecelakaan? Kan semua udah menyaksikan 212 itu selalu kompak, akur, tenang, damai. Bahkan 212 dibanggakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu membanggakan. Kapan? Pada waktu ada investasi asing, yang dikatakan Pak Jokowi apa? Walaupun demo di Jakarta tapi tetap akur. Pada waktu itu ada mau Australia penanaman modal asing. Pak Jokowi pidatonya begitu. Dan Pak Jokowi hadir dalam 212. Pak Tito waktu itu Kapolres hadir. Pak Menko pada waktu itu hadir. Semua menyaksikan, sampah aja nggak ada. Itulah cara-cara kami dalam mengutarakan pendapat. Tenang, akur, damai, kompak. Kok mesti turun ke jalan? Karena nggak mau terima kita dalam dialog. Kalau mau terima dalam dialog, saya jamin 1000% tidak akan ada demo. Kami dipesankan oleh para guru-guru kami, demo itu adalah upaya terakhir ketika dialog terkunci. Kita udah datang tanggal 4 bulan 11. Nggak diterima. Sebelumnya, tanggal 14 Oktober kita udah datang. Nggak diterima juga. Maka meletuslah 212. Begitu. Ya, dari Wayan tadi bilang, jangan ada aksi provokatif. Ya udah saya jawab. Dialog, ya kita memang pengen dialog. Dari Pak Muhyiddin pembakaran bendera itu pelecehan, ya kita nggak usah menutup mata. Dulu pada waktu 98 Golkar dibakar-bakarin, kantornya juga. Halo? Demokrat juga pernah dikena lagi. Ya udah ini yang kuding gitu. Kang Boni bertanya, ada tidak Pak Haikal? Siapa di negara ini tokoh komunis? Tokoh komunis. Udah pada meninggal Bang Boni. Udah pada meninggal. Tokoh komunis udah pada meninggal. Tapi boleh nggak saya bertanya balik? Boleh nggak kita mewaspadai? Boleh tidak? Gitu. Sekarang gini Bang Boni. Ada tulisan nih di depan rumah nih. Gampangnya. Awas anjing galaknya ada dari ngumpet di belakang. Begitu masuk kegigit kita. Gitu. Ada anjing galaknya. No di pojok nggak kelihatan. PKI saat ini. Siapa tokohnya? Tokohnya udah mati. Gitu. Tapi yang namanya ideologi nggak bakal mati.
anak-anak biologisnya. Nggak salah. Siapa yang bilang salah? Sini berhadapan sama saya. Nggak boleh. Kesalahan orang tua dibebanin anak. Nggak boleh. Ibu Ripka Ciptaning bikin buku, aku bangga jadi anak PKI. Ya nggak apa-apa. Dan itu tidak mengindikasikan beliau PKI. Ya, bikin buku, anak PKI masuk parlemen. Ya silahkan. Itu nggak mengindikasikan. Dia lagi bangga dengan ayahnya. Apapun yang terjadi, seorang anak bangga dengan ayahnya, itu silahkan saja. Kita nggak ngalangi itu. Tapi lihat dong rekamannya. Kemana anak-anak X itu, anak-anak X PKI itu mengaspirasikan suaranya. Kalau ke PDIP, ya sepanjang itu kebaikan buat bangsa. Tidak mengutak-utik Pancasila misalnya. Tidak mengusik beragama. Oh, nggak apa-apa, silahkan. Dalam ideologi, dalam partai apapun, silahkan. Kagak ada masalah buat kita. Jadi kalau disuruh tunjuk siapa orangnya, orangnya pada mati, tapi ideologinya perlu kita waspadain. Karena kita waspadai itulah, maka dibuatlah undang-undang TAP MPS misalnya nomor 25 tahun 66, sampai nomor 1 tahun 2003. Ini nggak boleh tampil ya. Maka dikuncilah semua itu bahwa nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2 kemanusiaan. Kunci itu ketuhanan yang Maha Esa. Nggak boleh jadi nomor 2, nggak boleh jadi nomor 3, nggak boleh jadi nomor 4. Kalau ternyata ada upaya menggeser ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan atau menggeser menjadi nomor 5, ini musuh negara, berhadapan dengan negara, karena negara telah menetapkan Pancasila yang sah, yang benar, yang tepat, yang cocok, udah ditempatkan. Siapa yang tetapkan? Bung Karno sendiri loh. Bersama siapa? Bersama 98 yang lain loh. Dalam sidang BPU PKI juga, dalam sidang untuk dasar negara perumusan juga. Akhirnya apa yang disepakati? Ya 18 Agustus. Nah itu, jadi kagak ada urusan dengan pertanyaan siapa nih yang PKI. Kita perlu mewaspadai. Dan PKI itu atau komunis itu lawannya adalah orang yang bertuhan. Karena itu kemanusiaan yang adil dan beradab harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia harus melihat ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus melihat ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus melihat ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Maka dalam pasal 29 ditetapkanlah negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan lagi coba-coba menggeser jadi nomor 5. Jangan lagi melihat Pancasila rumusan si A, si B, si C, rumusan tanggal 1, rumusan tanggal 29. Tutup buku semua. Kembalikan semua ke Pancasila yang ada pada tanggal 18 Agustus. Mudah-mudahan jelas buat kita semua. Sedikit Pak Ustadz Haikal Hasan terkait pembakaran itu menjadi accident ya. Accident berarti harus kita cari pelakunya. Bagaimana bisa melihat publik ya? Publik, apakah kelompok Islam ini melihat bahwa bisa sampai melihat bahwa kok PDIP seakan-akan identik dengan PKI? Bagaimana Pak Ustadz? Iya, itu tidak bisa disalahkan kalau cara lihat dan cara pandang masyarakat. Nggak bisa disalahkan juga. Kenapa? Karena ini diungkapkan sendiri ya oleh beberapa tokoh. Contohnya apa? Ya, Ibu Ripka Ciptaning, dengan segala hormat saya katakan bahwa Ibu pernah mengatakan bahwa ada sekian juta. Ibu juga pernah mengatakan mempercayakan kepada PDIP. Itu silahkan. Dan kita nggak pernah protes soal itu. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, kenapa identik? Ya jadi identiknya gara-gara ucapan-ucapan seperti itu. Gitu. Harusnya aku bangga sebagai anak PKI, ya biar bagaimanapun PKI dan komunisme punya cacat di negara ini. Saya mendoakan semua yang sudah meninggal, ya termasuk ayahanda Ibu Ripka, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa menempatkan di tempat yang sangat layak dan baik gitu ya.
Tapi pertanyaannya, kenapa identik? Ya karena ya begitu, gitu loh. Karena ada ucapan itu. Ya harusnya sebelum ada ucapan itu nggak pernah identik loh. Setelah ada ucapan itu jadi identik. Walaupun kita sering bantah. Mas Noval, halo. Ya, ya Bang. Ya Ustaz. Silakan. Lihat ya di Twitter, Instagram, Facebook saya, atau lihat rekaman ceramah saya ya. Saya yang mengatakan Pak Jokowi bukan PKI, dia Muslim dan sholat. Kurang apa? Tapi nggak pernah dipublikasiin, nggak dirame-ramein. Yang dirame-ramein kecuali ketika salah bicara aja gitu loh. Lihat coba. Saya yang mengatakan demikian. Saya juga yang mengatakan Ibu Rifka itu tidak boleh dihukum sosial, apalagi hukum yang lain, karena dia anak seorang PKI. Nggak boleh. Kesalahan orang tua atau mungkin tidak kesalahan, silahkan dibahas. Anaknya jadi beban, nggak boleh. Itu prinsip kita. Jadi dengarkan apa yang dikatakan ini. Nggak usah percaya dengan potongan-potongan atau kebohongan-kebohongan yang sering disampaikan, yang banyak kan fitnah daripada hal yang sebenarnya. Ini yang saya katakan, pegang ngomongan saya. Insya Allah saya nggak akan bergeser dari ngomongan saya dari dulu. Coba lihat jejak digitalnya. Insya Allah demikian. Terima kasih teman-teman. Ya. Moderator, Pak, boleh saya tanya dikit ke Ustaz Hakam? Ya, silakan Pak Boni mau langsung ini Pak Ustaz. Pak Boni, Pak Ustaz, sebelum saya komen, boleh saya tanya dikit. Itu Rika Ciptaning itu komunis atau bukan? Penir dengar, bukan sama sekali bukan. Kalau bukan, lalu kemudian kenapa kok Pak Ustadz kelihatannya membenarkan kesimpulan bahwa PDIP itu PKI? Yang benarkan siapa? Tadi kan Pak Haikal bilang boleh-boleh saja kelompok masyarakat. Saya bilang masyarakat tidak bisa disalahkan. Ya sama aja, kan esensinya sama itu. Beda rumusan. Itu beda rumusan, tapi tersirat sama esensinya Pak Haikal. Ini kalau repot berburu Rocky Gerung, jadi muter-muter ini Ustaz. Jadi gini. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya menurut Pak Haikal, PDI identik nggak dengan PKI? Gitu pertanyaannya langsung. Ya, tapi kan tadi jawaban Pak Ustadz itu kan melingkar-lingkar. Ya, jadi saya jawab ya. Saya jawab nih. Ibu Rifka bukan komunis dan PKI atau keluar. Berarti mereka yang mengasosiasikan PDIP sebagai PKI salah dong. Kenapa? Yang mengasosiasikan PDIP dengan PKI salah dong. Pak, kita bukan dalam rangka menilai salah atau benar. Masyarakat berhak menilai atau apapun. Kang Boni, saya dinilai Syiah. Apa saya protes sama masyarakat? Silahkan nilai gua apa? Saya tidak Syiah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kang Boni, orang menilai saya pendukung khilafah. Berapa banyak di sosial media? Saya katakan, silahkan lihat rekam jejak saya. Saya tidak pernah setuju. Orang bilang saya HTI. Silahkan Bang Boni lihat. Di sosial media sampai sekarang saya masih dimaki-maki HTI. Padahal saya tidak pernah mendukungnya. Tapi kita bisa apa? Nggak usah lebay. Sehingga kita akhirnya jadi apa? Jadi baper. Ya. Sekarang tadi kan satu statement ke Ustadz ini soal mengawasi komunis. Saya kita berpolitik begini Ustadz. Saya pada posisi begini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kita perlu mengawasi komunis. Mewaspadai Pak. Ya. Kita mewaspadai komunis. Itu betul. Mengasumsikan bahwa komunis itu ada kan. Saya setuju bahwa ideologi itu tidak bisa dibunuh, itu betul.
Tetapi kan ideologi hanya bisa mengganggu atau menguntungkan ketika ada individu yang menjalankan ideologi itu. Maka lepas dari bicara komunis sebagai pelakunya, sebagai aktornya. Saya agak ragunya begini. Yang paling real di depan mata ini kan ada kelompok, ya, mulai dari teroris yang kasar yang melakukan bom, serangan-serangan dan sebagainya, sampai kepada kelompok yang lebih halus tetapi cara berpikirnya radikal, ya, yang membenarkan pembakaran rumah ibadah orang, yang membenarkan membunuh orang yang berbeda keyakinan karena dianggap kafir dan sebagainya. Saya lebih melihat kelompok-kelompok macam ini yang paling real dan mengancam Indonesia ke depan. Sementara komunisme itu sudah masa lalu. Maka membicarakan komunis hari ini itu ilusi. Ilusi karena apa ya, ledakan bom bulan Mei tahun 2 tahun lalu kalau nggak salah, itu yang di Surabaya itu bukan komunis, Pak. Lebih buruk dari komunis. Mereka adalah teroris. Dan ada kelompok ormas, ada kelompok politik yang juga tidak mempersoalkan kebangkitan terorisme macam ini, radikalisme dan sebagainya. Dan seakan-akan komunisme itu segalanya yang merusak dunia ini. Lupa bahwa yang kita hadapi hari ini bukan lagi komunisme yang sudah selesai di masa lalu, sudah ada TAP MPR yang menyatakan itu terlarang. Yang kita hadapi saat ini adalah radikalisme keagamaan yang sangat tipis jaraknya menuju ke terorisme. Saya kira mohon itu ditangkap, Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz Haikal Hasan. Bang Boni, baik. Terima kasih. Terorisme dalam bentuk apapun adalah musuh buat kita semua. Membunuh dengan cara apapun adalah terlarang. Apalagi Pak, jangankan bunuh orang ya, bunuh kucing, bunuh anjing aja nggak boleh ya. Nah, jadi itu tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan. Artinya semua itu musuh bersama. Kita mengutuk bersama. Kang Boni mungkin belum tahu atau belum kenal. Saya adalah salah satu yang mengusulkan konsep deradikalisasi. Bahwa orang yang berpikir radikal itu musuh buat negara. Dan mungkin ya, karena pada waktu itu langsung hilang diredam, mungkin enggak. Coba lihat dari rekam jejaknya dah. Saya dan teman-teman semua berkeliling seluruh Indonesia untuk berbicara betapa bahayanya terorisme, betapa bahayanya bom-bom bunuh diri itu, betapa sangat merusak citra yang notabene-nya mereka beragamnya bukan dalam ajaran Islam, karena kita tahu dalam Islam surat Al-Maidah dikatakan membunuh satu orang saja itu sama dengan membunuh semua umat manusia. Begitu kita pegang, dan itu wajib kita pertahankan. Menyelamatkan nyawa satu orang itu sama dengan menyelamatkan semua umat manusia. Ya, bahkan tidak beriman, orang tidak beriman disebut tidak beriman kalau tetangganya lapar dia kenyang. Perhatikan kata-kata tetangga, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Protestan, mau Konghucu, kalau ada tetanggamu lapar, kau kenyang, tidak beriman. Mau PDIP, mau P3, mau Golkar, mau PKS, mau Gerindra, kalau dia lapar, dia tetanggamu, dan kau kenyang, kau nggak beriman. Itu udah kita pegang sama-sama semua. Nah, menanggapi yang ilusi ini yang perlu saya tanggapi. Siapa bilang ilusi? Kita wajib mewaspadai. Kalau dibilang tutup buku, ya silahkan saja. Masa Pak Kang Boni masa keberatan kalau saya mewaspadai? Kalau saya mewaspadai komunis, di saat yang sama saya mewaspadai teroris. Di saat yang sama saya mewaspadai Syiah. Di saat yang sama saya mewaspadai apapun yang impor itu loh. Akidah impor. Nggak boleh. Tapi ideologi impor, nggak boleh. Kita punya akar budaya yang cakep, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Islam, terapkanlah Bhinneka Tunggal Ikamu. Kristen, terapkanlah Bhinneka Tunggal Ikamu. Konghucu, terapkanlah Bhinneka Tunggal Ikamu. Dan itu yang membuat kita damai, sejuk, tenang. Lihatlah ke depan. Lupakanlah soal dendam politik, lupakanlah soal kadrun, kampret, cebong, kodrun, dan semuanya. Yuk kita menatap ke depan dengan cara dialog seperti ini. Tanpa dialog seperti ini, we don't know each other.
Kita cuma mereka-reka CC, dan kita tuh mau dialog. Waduh, dialog pengen banget kami kalau perlu dialog rutin. Saya pengen banget diundang PDIP, Kang Boni. Dan semua teman-teman yang di sini pengen banget untuk saya jelaskan apa sebenarnya kita. Dialog sebetulnya best of the best. Pak Ustadz, ini kan menyejukkan sebetulnya omongan Pak Ustadz kalau saya dengar di sini ya. Cuma mungkin yang orang bertanya itu kenapa kok Ustadz Haikal itu lebih banyak teriak komunis yang masih bayang-bayang nggak jelas wujudnya ketimbang bicara teriak soal radikalis keagamaan teroris yang jelas-jelas sudah bunuh orang. Mungkin akan lebih banyak bicara soal anti radikalisme, anti terorisme itu bisa mengimbangi persepsi sehingga orang akan melihat oh Ustadz Haikal ini ternyata sangat moderat gitu loh. Saya membayangkannya begitu. Kang Boni, tolong lihat di rekam jejak saya di channel resmi saya. Jangan lihat teman-teman yang potong-potong. Kalau lihat kutipannya misalnya teman-teman siapalah gitu, nah saya akan menjadi radikal. Coba lihatlah di Haikal Hasan Official di YouTube misalnya. Lihat itu semua resmi itu. Dan itu banyak live-nya gitu loh. Kang Boni, kalau saya radikal, saya nggak bakal diundang ke teman-teman kami, teman-teman saya yang sesama PDIP, tapi dia nggak ikut politik ya, yang maaf ya, yang Kristen, yang Chinese. Kang Boni, saya konsultan, dan 80% klien saya, 80% klien saya, itu adalah Chinese dan Kristen. Kan lucu. Kenapa? Karena mereka nggak akan percaya. Saya udah 20 tahun loh di konsultan, mereka nggak akan percaya dengan framing itu. Haikal gue udah kenal dari dulu. Yang terjadi itu framing. Nih, saya ingat apa yang saya katakan ya, barusan ya. Ini kalau di framing bahaya nih. Tadi pada waktu saya pengantar, itu bagian dari saya ikut bagian dalam merencanakan. Potong di situ. Potong di situ. Maka semua akan menyangka saya perencana pembakar bendera PDIP. Potong lagi di situ. Nah, itu terjadi Bang Boni. Saya perhatiin, saya punya tim 24 orang. Ya, 24 orang ini ya ada yang bagian outbound, ada yang bagian training, pelatihan, ada yang bagian IT. Saya bilang sama dia, tolong lihat kenapa saya disorot sebagai orang yang kayak begini-begini. Dikumpulkan ratusan ratusan yang memotong kata-kata saya yang seperti itu. Janganlah, yuk kita ke depan lebih baik lah, kita hormat. Kalau orang bilang gini Ustadz, kalau orang bilang gini, ini Ustadz Haikal sebenarnya framing juga, sedang memframing bahwa komunisme itu sedang bangkit, PDIP itu partai komunis, sementara faktanya kelompok radikal ini yang lebih bahaya nih, yang real, secara nyata ada nih kasat mata, ada di depan kayaknya kita. Baru Ustadz Haikal nih, baru kayaknya nih. Kenapa Pak? Ya, begini, Bang Boni, nanti akan dijawab lagi sama Ustadz Haikal. Ustadz Haikal, tolong tahan dulu. Ini adalah diskusi yang paling hangat dan sangat fenomenal nih, ya. Setelah Bang Boni, kita dari pembicara mau juga langsung bertanya sama Ustadz Haikal ya, boleh ya? Ayo, boleh. Kang Mahmudin Muslim, dari beliau nih Ketua Baitul Muslimin Indonesia, pengurus pusat. Kirim salam sama Pak Ahmad Bahasa. Pak Ahmad Bahasa tuh, Sohib tuh, kirim salam juga sama Fauzan Amar, itu Sohib juga tuh semua. Ya, silakan Pak Mahmudin. Pak Mahmudin, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum Pak Haikal. Salam warahmatullah. Sehat ya? Alhamdulillah Bang. Kemarin aneh sama Pak Fauzan, sebelumnya sama Pak Ahmad Bahasa, tuh Sohib semua di Baitul Muslimin. Kalau saya menyimak tadi apa yang Pak Haikal Hasan sampaikan, tentu saya bersenang hati. Ternyata apa yang kita pikirkan sebenarnya sama gitu. Cuman menurut saya Pak Haikal, ini kan di bawah kan yang jadi masalah sebenarnya. Nah maksud saya, apapun judulnya, walaupun Pak Haikal misalnya tidak merasa nanti akan menjadi tokoh, tetapi sebenarnya sudah jadi tokoh kan, minimal di kelompoknya Pak Haikal gitu. Nah maksud saya kan sebagai orang yang sering muncul di panggung publik, tentu punya tanggung jawab terhadap publik juga.
Nah, maksud saya misalnya bagaimana misalnya teman-teman 212, dulu kita juga sering kok dialog dengan Habib Rizik segala macam, kita sering, malah sering. Maksud saya kita juga harus berani tampil ke publik, misalnya dari kelompok Pak Ekal atau kita sama-sama boleh dengan Baitul Muslimin, dengan PDI Perjuangan, misalnya ayo bahwa musuh bersama kita. Saya sepakat tadi itu. Komunisme, ideologi apapun tidak boleh. Itu adalah musuh bersama terhadap Pancasila, termasuk ekstremis agama tadi. Gitu, ya. Nah, maksud saya sebagai tanggung jawab publik, karena Pak Ekal ini kan kala-kala artis ya kan, di mana-mana ini muncul kan. Nah, maksud Saya saya ke Tebet, Pak. Saya ke PDIP Tebet loh, Pak, yang pemberantasan buta huruf Al-Quran itu di Tebet. oh iya. Pak Rasidi, Ustadz Rasidi itu. Ya. Silakan Pak Mahmudin. Nah, maksud saya sekali kita tampil ayo bahwa musuh bersama bangsa Indonesia yang percaya dengan Pancasila sebagai bintang penerang, sebagai ideologi, sebagai dasar negara. Musuh bersamanya adalah misalnya tadi komunisme, oke, kita setuju. 2, ekstremis agama, terorisme, atau ideologi-ideologi lain, misalnya kapitalisme, kita juga tolak kan itu. ISIS, Pak, ISIS tuh ideologi impor yang paling berbahaya loh, Pak. Iya, maksud saya mengajak ini sebagai sesama satu bangsa, sesama Muslim, ayo kita sama-sama. Kan nggak boleh ini di bawah ini kita biarkan begitu saja. Kita sebagai makhluk Tuhan punya tanggung jawab, apalagi model Pak Haikal dan teman-teman yang lain kan lebih tahu gitu. Tadi saya senang itu pernyataannya tadi itu. Nah, ayo kita sama-sama. Minggu depan. Moderator boleh? Kasih nomor handphone saya. Kasih nomor handphone saya di share di chat, di share di chat. Ya. Minggu depan kita bareng. Ya. Jadi Ustaz, sebentar Pak Mahmudin. Sebentar, Pak Ustaz Mahmudin. Seolah-olah. Ya, Pak Mahmudin. Pak moderator izin sebentar saya sambung sedikit. Ya, oke. Boleh. Sehingga tidak muncul seolah-olah komunis dan kebetulan saya paham betul lah ada insiden itu ya, sebagai kader partai pasti kami marah, tapi kami taat dengan hukum, kita laporkan dengan hukum. Seolah-olah kemudian stigma itu diberikan kepada PDI Perjuangan gitu. Nah, kalau bisa beriringan menurut saya, karena memang kita juga diajarkan di PDI Perjuangan, tidak mungkin membangun bangsa ini sendiri, mesti bersama-sama. Itulah nilai gotong royong itu, Pak Haikal. Nah, dalam konteks kemaslahatan, nah tentu kita ayo kita sama-sama 212 merupakan bagian dari komponen bangsa. Tentu saya selalu dari dulu juga percaya teman-teman di sebelah manapun pasti punya nasionalisme yang kuat juga. Nah, ini bukan cuma soal style, soal gaya. Nah, kemudian karena bicaranya, mohon maaf misalnya satu arah saja, seolah cuma komunis saja ini yang jadi masalah. HTI itu kan masalah kita juga, ya kan? ISIS tadi itu juga masalah besar itu. Maksud saya sebagai saudara, ayo kita sama-sama bisa masing-masing ini dengan, maksud saya itu gendangnya sama gitu loh Pak Haikal, sehingga bermanfaat membuat ketenangan juga. Kan kasihan masyarakat kita ini sudah sekarang ekonomi dunia aut-autan, bisa juga terimbas soal ekonomi, tambah lagi ada yang bikin sama kita ini, kan? Yang bikin sama kita, yang bikin kompak kita, yang bikin bersatunya kita, yang bikin berbeda-beda cuma satu, itu kesepakatan yang telah kita ambil bersama, yaitu Pancasila. Dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan persatuan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepakat, Pak? Itu yang buat kita bersatu, betul? Nggak perlu diperas-peras ya Ustadz Hasan ya, ada jangan perlu diperas jadi 3, jangan perlu diperas jadi 1, dan jangan coba-coba menggeser ketuhanan menjadi yang berkebudayaan, atau jangan coba-coba geser ketuhanan menjadi nomor 5. No. Itu melanggar kesepakatan. Saya punya pertanyaan kecil nih Pak Ustadz.
Boleh Silakan. Pak Boni, silakan. Kita Terus, memang terus. saya senang ya dengar dari Pak Haikal bahwa kita ini diikat oleh Pancasila. Memang harusnya begitu. Saya membayangkan kalau Pak Ismail itu kawan saya juga, Pak Haikal, yang ketua ketua HTI. Nah, itu saya membayangkan kalau mereka juga mengatakan hal begitu, itu dahsyat ya. Jadi negara ini tidak akan pernah goyah. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita menuju ke titik tujuan yang sama ini sebenarnya, Pak Haikal? Dalam berbangsa dan bernegara ini, apakah orientasi kita sama? Yaitu menjadikan Indonesia ini rumah yang sama, rumah yang satu bagi semua kelompok yang berbeda. Jadi tidak ada lagi Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita semua adalah manusia Indonesia. Ketika kita masuk ke rumah ibadah atau kita masuk ke rumah masing-masing, kita boleh tampil sebagai identitas kelompok masing-masing. Tetapi ketika kita ada di ruang publik, kita adalah manusia Indonesia 100%. Sehingga tidak ada lagi simbol-simbol agama itu dijual di politik, didagangkan di pilkada, dijadikan bahan kampanye untuk menangkan satu orang jadi presiden. Nggak ada lagi tuh ayat-ayat kitab suci dikapitalisasi, dijual-jual. Jadi kan menghina kitab suci. Kalau kitab suci dijadikan bahan kampanye, apalagi teriak-teriak komunis sekarang ini kan dagangan politiknya lebih menonjol, Pak Haikal, daripada persoalan ideologinya. Nah, mungkin di situ yang menjadi tantangan buat kita menjelaskan kenapa sih banyak orang yang mungkin termasuk Ustaz Haikal lebih banyak teriak komunis daripada HTI, daripada bicara soal bahayanya kebangkitan kaum radikal, teroris dan sebagainya. Kayak gitu lah. Terima kasih, Pak Ustaz. Silakan, Ya, saya udah jelaskan. Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, saya udah jelaskan barusan, tidak perlu berulang-ulang lagi bahwa kalau lihat rekam jejaknya nggak begitu. Ya, nggak begitu rekam. Dan porsi kita dalam, kan saya sering mengatakan ideologi impor itu jangan dibawa-bawa deh. Ada ideologi dari Iran yang namanya Syiah, nggak usah deh, nggak cocok sama di sini. Ada ideologi misalnya sebagian dari Saudi Arabia misalnya Wahabi gitu loh, dia nggak cocok buat di sini. Dari Soviet, dari Tiongkok, Cina ideologinya komunis. Udah dia nggak cocok di sini. Suriah ideologisnya apa, ISIS. Udah dia nggak cocok di sini, nggak ada yang cocok di sini. Nah, itu udah sepakat, itu udah sering kok kita ucapkan kok. Porsinya sama kok. Cuman rada baper aja nih kali Bang Boni nih, rada baper nih. Nggak usah marah kalau kita bilang Mungkin kita ini perlu ngopi juga ini nanti nih, Pak. Ngopi lah, Bang. Saya datang ke tempat Bang Boni, kita ngobrol. Mantap. Ayo kita ngopi lah. Satu kesimpulan yang saya mau sampaikan sedikit begini, ya. Mohon maaf nih, jadi bawa agama ke ruang publik, minta maaf agar biar paham cara pandang gini. Waktu Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah, ya, beliau tuh punya berdasarkan piagam. Beliau itu punya pasal-pasal. Pasal 1, kedudukan manusia itu sama. Kedudukan manusia itu sama. Nggak boleh ada yang merasa lebih tinggi, merasa lebih rendah. Itu pasal 1. Ya, nggak boleh lihat dari suku. Nggak boleh lihat dari suku. Suku Arab, suku Ethiopia, suku Afrika, suku Budak. Itu kata Nabi Muhammad nggak boleh dilihat. Itu semua sama. Paten. Saya lompat nomor 14. Nomor 14, pasal 14, Nabi Muhammad bilang apa? Bila negara dalam keadaan bahaya, maka orang Islam atau yang bukan beragama Islam yang tinggal di negara, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, itu harus bersatu padu bersama-sama melindungi negara. Oke? Itu berarti konsep Hankam, pertahanan keamanan. Lihat pasal 16-nya. Apa yang terjadi di pasal 16-nya? Pasal 16 begini. Bila ada sebuah kesepakatan ya yang membawa kebaikan buat bersama,
Maka orang Islam maupun yang bukan Islam yang tinggal di Madinah harus ikut kesepakatan itu. Berdasarkan pasal-pasal itu, tahun 1928 kita kumpul tanggal 28 bulan Oktober. Hey, dimanapun yang Jawa, yang Sumatera, yang Celebes, yang Papua, semua, yang Bali, yang Batak, yang Sunda, semuanya mesti bersumpah. Satu tanah air Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini berdasarkan Piagam Madinah harus jadi pegangan. Lupakanlah itu Cina, Jawa, Arab, India. Kalau udah jadi warga negara Indonesia, forget it. Batak, Sunda, Jawa, forget it. Itu berdasarkan Piagam Madinah dan juga Undang-Undang Dasar, maaf ya, Sumpah Pemuda. Lalu Agustus 1945 diambil lagi kesepakatan. Pertanyaan saya untuk Bang Boni, kenapa masih mengusung 1 Juni, bukan mengusung 18 Agustus? Ya, siap. Saya boleh komentar nih, Pak Ustadz. Bisa langsung ya, bisa langsung. Saya koreksi, saya pertama koreksi dulu, nanti Pak Ustadz boleh koreksi balik. Saya belum pernah melihat, saya baca Piagam Madinah, tapi saya kira begini, mungkin versi terjemahannya. Saya kira di dalam Islam sendiri tidak punya konsep soal negara, karena konsep negara itu konsep Barat ya. Itu baru di abad itu belakangan lah baru muncul konsep negara. Mungkin istilah yang pas saya nggak tahu, mungkin apa dosen saya di Islamologi yang keliru, ada konsep ummah itu yang mungkin nanti yang menonjol di dalam politik Islam. Tetapi saya mau mengatakan bahwa bicara Piagam Madinah itu mungkin menurut saya tidak akan bisa begitu saja kita cocokkan dengan sejarah keberbangsaan kita. Karena sejak awal para pendiri kita tidak meletakkan kitab suci manapun sebagai acuan untuk berbangsa dan bernegara. Maka kita memilih demokrasi. Jadi kalau ada upaya cocok logi ini, mungkin hanya kebetulan saja. Tetapi pada prinsipnya para pendiri kita ketika menyatukan semua keberagaman dalam satu melting pot yang bernama Indonesia, itu betul-betul murni gagasan pendiri bangsa kita yang sangat menerima konsep demokrasi ketika itu. Ya, dan saya kira di situ dulu. Jadi jangan sampai ini nanti Pak Ustadz, jangan sampai nanti orang berpikir bahwa dari awal negara ini sebetulnya dibangun di atas konsep negara agama. Nah ini yang keliru nih. Karena bangsa ini tidak pernah berpikir untuk menjadi negara agama. Sebentar Pak Ustadz. Baru kemudian nanti pertanyaan tadi dari Pak Ustadz ke saya kan belum saya jawab tuh. Saya boleh diulang pertanyaan tadi yang ke saya Pak Ustadz. Ya, saya bertanya dalam ADART yang PDIP, ya itu yang disebutkan Pancasila 1 Juni. Saya bertanya, ya, betul, kan kita udah sepakat ke Pancasila 18 Agustus. 1 Juni itu kan usulan. Dan Bung Karno sendiri yang menyepakati ke 18 Agustus. Dikuatkan lagi 5 Juli, 59 dikuatkan lagi, menguatkan bahwa ya, yang 18 Agustus. Jadi setelah perlu 1 Juni. Itu yang saya tanya, kenapa masih masuk dalam ADART? Ya. Saya jawab Pak Haikal. Nanti Bung Mahmudin juga ikut jawab. Bukan mewakili PDIP, karena saya bukan orang PDIP. Ya, nanti Bung Mahmudin ya. Mumpung saya lagi bicara, satu lagi saya luruskan sedikit pengertian Bang Boni. Jangan lupa, buka sejarahnya dengan lengkap dan detail. Apa pidato yang mulia Hadratul Syekh Wahid Hashim dalam sidang itu? Kan 9 orang. Iya betul. Ya. Betul. 9 orang. Ada Bung Karno. Betul. Ada Bung Hatta. Ya. Dan apa? Supaya nggak lama-lama, saya ulangi lagi pidato beliau. Beliau berdiri. Pak Wahid Hashim, ya, berdiri dan beliau berkata dalam pidatonya bahwa negara kita ini yang lagi berdiri ini kurang lebih sama dengan pada waktu pendiriannya. Lihat dalam buku Sang Penakluk, ya,
Itu autobiografi dari Kiai Haji yang mulia Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lihat dalam buku itu. Itu pidato Pak Wahid Hasyim dijelaskan. Dan apa yang saya ceritakan soal piagam itu pidato beliau pada waktu pendirian negara. Siap. Jangan lupa Bang Boni, jangan lupa yang Pak Boni bilang mungkin dosennya dulu ada kekeliruan. Buka Piagam Madinah yang pasal kalau saya tidak salah 19 atau 20 deh begitu. Apa kata Nabi Muhammad? Setiap orang penduduk Madinah yang bukan penduduk Madinah kalau mau masuk kota harus lapor. Ini konsep apa Bang Boni? Paspor dan visa. Bukan cocokologi, bukan cocokologi, bukan cocokologi. Itu telah tertulis, telah terulang dengan jelas bahwa orang yang bukan orang Madinah kalau masuk kota mesti lapor. Ini paspor, ini visa. Dan itu diketahui oleh semua orang. Cuman sedikit banget orang yang mengungkapkan ini gitu. Saya belajar sejarah cukup lama. Dan lagi pula belajarnya di Hebrew University di Israel sana. Jadi insya Allah saya memahami yang namanya sejarah itu gue banget dah kalau sejarah dah gitu. Siap. Saya jawab yang soal 1 Juni Pak Ustadz, Pak Moderator Mas Nov. Ya, silakan. Ini saya turun. Saya kira sejarah kelahiran Pancasila itu, Pak Ustadz, tidak akan pernah lepas dari seorang sosok yang bernama Bung Karno dan seluruh proses permenungan discernment yang mendalam ketika dia dibuang ke ND Flores, ketika dia dibuang ke Sumatera, ketika dia kembali ke Batavia, itu proses pergumulan panjang dan beliau akhirnya secara resmi mengeluarkan gagasan itu dan mengusulkannya 1 Juni. Maka 1 Juni itu harusnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Bahwa Pancasila kemudian dikukuhkan lagi di tanggal 18, ya. Dan sementara kemudian kita memakai Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar RIS, baru balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 1959, baru hidup lagi yang tadi yang dibilang. Tapi pada hakikatnya bahwa secara historis Pancasila ini memang lahir di 1 Juni, Pak Haikal. Jadi kalau kita bilang lahir di tanggal 18, lalu bagaimana dengan fakta Bung Karno mengusung dan membawa itu ke dalam persidangan di tanggal 1 Juni di hadapan BPUPKI. Jadi maksud saya jangan sampai kita menjadi ahistoris. Nah, ini kan sama perdebatannya misalnya di tahun 1930-an itu ya, ada kelompok Sultan Takdir Ali Sabana di sebelah sini saya kira Sanusi Pane CS itu ya. Mereka berdebat soal apakah 1908 ke belakang, sebelum 1908 itu Indonesia atau bukan? Apakah Indonesia hanya setelah 1908? Sehingga ketika bicara soal kerajaan Kutai, kita bicara soal kerajaan Majapahit, kita tidak bicara Indonesia. Terus kelompok yang lain mengatakan nggak bisa, itulah Indonesia. Sejarah ini bersifat dialektis, kita nggak bisa ahistoris. Nah, saya pikir perdebatannya akan seperti itu, dan saya pada posisi bahwa Indonesia itu tidak lahir di 1908 atau 1928 atau ketika kita merdeka 1945. Sejak awal zaman kerajaan-kerajaan itu sudah cikal bakal Indonesia. Dan dalam proses dialektika keberbangsaan ini ada satu titik di mana ada upaya labelisasi secara formal karena kita dijajah, maka ada proses namanya kemerdekaan. Ya, setelah perjuangan yang panjang kita merdeka, disitulah secara formal kita diakui sebagai negara bangsa yang merdeka. Tetapi sebagai Indonesia, sebuah identitas kelompok, sebuah identitas kebangsaan, kita itu sudah ada jauh sebelum 1908. Saya posisinya begitu. Sehingga saya mau bilang begini, artinya akar dasar keindonesiaan kita memang sudah berdasarkan kebudayaan, berdasarkan socio-cultural konteks yang sangat partikular, yang berbeda dengan konteks negara-negara Timur Tengah. Sehingga kalau misalnya Indonesia dengan negara agama ini tidak akan cocok. Dan saya mengapresiasi semua pemikir besar Islam dalam sejarah Indonesia ini yang setelah kembali pulang studi dari luar negeri dari Timur Tengah, mereka tidak datang membawa konsep teokrasi atau teodemokrasinya Al-Maududi lah. Enggak.
Dia nggak bawa itu. Mereka bawa konsep demokrasi. Meskipun Islam adalah elemen terpenting di dalam proses pembentukan nationhood, kebangsaan kita sebagai Indonesia. Itu saya kira Michael Lavan menulis dengan bagus dalam disertasinya. Dan saya akui itu. Tetapi menjadikan Indonesia sebagai negara agama ini sebuah kekeliruan dan mencederai gagasan niat baik para pendiri bangsa kita. Gitu, Pak. Kang Boni, lihat background saya dulu dong. Ya, silakan.